Yeah, hello. Can you hear my voice now? Nabila? Yes, sir. Yeah, guys, thank you so much for joining this meeting today. So can you please open the camera so that I can take a screenshot for a while? Yeah, while we are waiting for your other friends to join, please open up the camera. Can you see my face now? Sudah lihat wajah saya? Belum? Belum, sir. Maybe my connection is poor. Oh, sorry. Yeah, how is it now? Can you see my... Yeah. Yeah, I do hope you can see my face now. Thank you so much, guys. Yeah, hopefully I meet you again in this semester. Sorry that I was too late to input your score last semester, but when I asked Nabila just now that your score or your the mark of your translation one sudah keluar ya? Sudah? Can you see your score on the ice now? No ice. Student side, I mean, ice is in okay. Can you see your score in your student side? Ada yang mau jawab? Sudah, sir. Oke, Nabila berarti perwakilan untuk menjawab semua pertanyaan saya. You are the chief of the class. Okay, let me take a screenshot for the first page. I have 2 pages here. Yeah, I'm counting to 3. 1, 2, 3, go. Let me save it first. I cannot save a photo on chat bar. Jadi saya simpan sendiri karena di chat bar nggak simpan. Or I can save it into Nabila's chat bar. Okay. Jadi kalian juga punya dokumentasi ya. So I send to Nabila's WhatsApp chat bar. So maybe Nabila can share it later on. Okay, guys. Yeah, as I told Nabila just now, today's meeting, there is no any material to study or to learn, but I want to see your face again because this is the first meeting for semester apa namanya kalian ya? Kalau di kami Gasal dan Genap, kalau kalian ATA dan PTA, is that correct? Yang terlihat di KRS kalian apa? ATA or PTA? ATA, Pak. ATA berarti akhir. Panggilan visa. Okay, I just want to make sure that I have completed all my material last semester about the meaning of translation and a little about translation practice. And then in this semester, I also give you a little bit about translation procedures and methods. These materials are very important to you if later on in the how I can say in semester 7 or 8, kalian semester 8 baru skripsi ya. I can say 8 semester. Kalian nanti for those who will take a skripsi, we can say skripsi. In my university I call it skripsi because there is no any correct diction in English. In English it is said skripsi itu just mini paper ya. Di sana tidak disebut skripsi but mini paper or
penelitian ilmiah disebut seperti itu. Kalau di kalian in our university Gunadarma especially in your sixth semester you can apa namanya PI ya, penelitian ilmiah. Is that correct? Kalian ada PI ya, Nabila? Ya, di PI Ada, Sir. Ya, di PI most of your seniors they take translation field. Yang saya lihat perkembangan ilmu penerjemahan itu dari tahun ke tahun semakin banyak diminati. So maybe some of you later on will take your manuscript in translation field. So that's why I decided to continue my lesson in studying about translation procedures and translation method. Jadi kalian nanti di S1 itu pasti namanya juga S1 ya. Di strata 1 itu kita hanya membandingkan teori dan tidak menemukan hal yang baru seperti di magister dan di doktoral. Tetapi di S1 itu di Indonesia itu pastinya mempelajari teori. Teori itu nanti di ada sesuatu itu dianalisis sesuai dengan teori yang kalian pelajari. Jadi misalkan you have a translated novel and then kamu ingin menerjemahkan to be is MR. Nah, kalian hanya disuruh membandingkan translationnya is di novel bahasa Indonesia ini apa sih? Nah, menurut teori siapa? Nah, jadi kalau S1 itu di Indonesia ini hanya sekedar menganalisis. Jadi hanya itu tingkatan. Nah, kalau di magister selain menganalisis dia juga melakukan sesuatu. Kamu menerjemahkan teks yang belum pernah diterjemahkan, terus hasil terjemahan kamu analisis. Itu disebut dengan annotated translation. Tapi kalau descriptive translation, ada hasil penerjemahan kamu analisis. Ya, tidak memberikan komentar di situ, tapi kamu hanya menganalisis saja. Itu descriptive translation. Jadi di magister itu, kalau di dunia terjemahan, nanti di magister hanya ada descriptive and annotated. Nah, kalau nanti di doktornya, kalian membuat teori baru ya, teori baru penerjemahan yang baru, hal baru gitu. Kalau tidak menemukan hal baru, hanya compare, ya, mengembangkan yang ada. Jadi tingkatan itu harus kalian pahami, apalagi kalian yang nanti for those who will continue your study maybe to magister program or to doctoral program. Seperti itu ya. Jadi kalian yang berniat nanti melanjut pendidikan, jadi sudah paham ya. Di taraf S1 itu kita hanya menganalisis sesuatu sesuai dengan teori. Makanya di S1 itu banyak mempelajari teori. Oke? Ya. Ya ini full. Siapa? Robi Wahid. Can you please open the camera? And Luis Claudio. Dua akun, Pak. Sorry, Pak. Oh, kamu 2 akun. Kenapa harus pakai 2 akun? Biar cepat pintar. Nggak ngaruh. Takutnya kalau ada share screen nggak, Pak? Oh iya, ini Luis. Oke. Iya. Oh, yang satu Luis, yang satunya Luis Claudio. Oke, guys. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin di pertemuan 1, 2, 3 kita mempelajari sedikit mengenai teori penerjemahan, khususnya langkah-langkah atau prosedur penerjemahan dan metode penerjemahan. Jadi kalian nanti tahu ketika kalian menganalisis hasil terjemahan, kalian nanti bisa menganalisisnya melalui teori Newmark, Naida and Tabor, Molina and Albir. Jadi banyak teori penerjemahan. Kalian hanya mencari mana teori yang kamu pahami. Itu saja. Any question for me? Ya, ada yang out dari semester lalu tapi tidak join di semester ini, maybe financial staff atau maybe she or he moved to another university. Nabila, ada teman-teman kamu yang memang tidak aktif? Adanya yang dari semester lalu, Mister. Ya, semester lalu aktif, tapi semester ini enggak.
Oh, nggak ada, Mister. Tidak ada. Ada yang join dari some of your senior maybe want to join this class. Ada di sini senior yang masuk ke kelas ini sekarang. Karena ada beberapa yang chat saya. Oh, Iya, saya Pak. Oh, Irfan. Oh, Irfan, saya pernah ngajar kamu ya, Van? Pernah Pak. Ya, tapi kamu gondrong sekarang. Di tahun berapa ya kalau nggak salah? Tahun lalu Pak. Semester 4. Mata kuliah ini juga. Iya, waktu itu sebelum 2 kali kan Bapak. Yang sebelum online. Ya. Yang sebelum online kita pernah ketemu kan di kelas ya? Pernah. Iya. Iya. Kalau itu saya langsung hafal wajahnya kalau sudah pernah ketemu. Tapi mungkin waktu itu kamu agak gondrong, sekarang gondrong banget. Tapi kamu memilih untuk memanjangkan rambut seterusnya. Irfan, what's the reason you repeat my class this semester? Kamu tidak puas? Aren't you satisfied with your score last semester? Nope. Not at all. So, why did you repeat? Why do you repeat this semester my subject, translation 1? Mengapa mengulang maksudnya? Ada. Ya, ngulang Pak. Karena apa? Nilainya jelek? Nilainya, iya. Oh, alasannya? Kenapa nilainya jelek? Nah, kurang tahu. Deh. Kamu tidak melapor ke saya. Iya, nggak ngelapor saya. Ya. Jadi gini, kemungkinan besar kesalahan bukan di saya karena kamu sudah tahu metode mengajar saya. Kalau kamu aktif di kelas saya, mengerjakan tugas apalagi, itu pasti tidak akan lulus atau nilainya jelek. Berarti ada kesalahan input atau apa, tapi kamu tidak melapor ke saya. Mungkin, tapi memang sudah terlambat ya. Iya, mungkin Pak. Jadi ya itulah yang senior kamu ini yang belajar dari situ ya. Kemarin ada sempat beberapa SMS yang saya terima. I received some messages from some of your friends. Tidak akan saya sebutkan namanya. Oh, ternyata bukan salah saya. Ternyata memang the system was error at the time. Jadi memang sistemnya yang error ketika kamu cek nilainya. Nah, ketika mungkin kalian cek minggu depannya sudah kembali normal dan memang terlihat nilai yang sesungguhnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa komunikasikan dengan dosennya. Tapi kalau memang di list, saya selalu punya list nama kalian. Di list nama saya memang nama kamu tercoret. Ada beberapa hal. Satu, kesalahan fatal adalah dari misalkan kesalahan paling fatal ketika ada kuis. Kalau di Zoom ini 2 semester sudah ya. Ketika saya kuis oral, wajah kamu tidak terlihat. Biasanya 2 minggu saya berikan kuis oral, wajah kamu tidak terlihat. Saya anggap itu yang gagal. Meskipun kamu ikut kuliah dari awal. Oke. Nah, kalau di kelas yang offline, seperti yang memang Irfan pernah bertemu saya di kelas offline, biasanya memang hal yang paling penting adalah kehadiran dalam kelas. Benar ya Irfan ya? Kalau tidak salah. Jadi yang I need the most is your presence, karena yang saya nilai itu adalah the process. Karena memang hidup itu memang selalu berproses. Kalau prosesnya tidak kamu lalui dengan baik, artinya kamu menghalalkan cara yang tidak baik untuk mendapatkan nilai. Jadi selalu I do appreciate, saya selalu sangat menghargai the proses. Ya. Jadi semakin kalian dewasa pasti akan kalian semakin menikmati proses kehidupan kalian. Ya. Oke.
that's all I want to share to you today. So if you don't have any question, can I dismiss this class? Fahrul, do you have any question? Fahrul, I cannot hear your voice. Can you teman-teman yang lain bisa dengar suara Fahrul nggak tadi? Terdengar. Nah, berarti mikrofon kamu. Ya. Iya, putus-putus. Mikrofonnya itu. Tes. Yeah, I can hear you now. Do you have any question, Fahrul? Saya dapat E sih, Pak. Kemarin saya dapat E yang terjemahan satu. Lah, kenapa kamu baru melapor sekarang? Sih, saya udah ini, Pak, udah nge-WA Bapak kan kemarin. Yang mana chat kamu? Coba saya cek. Nggak ada. Ada. Yang kamu Ada, Pak. Kebanjiran rumahnya. Bukan. Kamu salah chat kali, Fahrul. Apa ya saya balas di chat? Enggak, Pak. Katanya suruh cek ke BAK. Iya. Saya Udah ngecek BAK. Terus saya terus? share foto. Share screenshot katanya dosennya tidak melampirkan nilai kehadiran sama ujiannya gitu. Karena saya setiap hari ikut Zoom meeting, kehadiran ada, kuis sudah di kelas. Iya, saya ingat wajah kamu banget, Fahrul. Kamu sudah gini loh. Tapi saya Gimana ya kata BAK dosennya tidak melampirkan penilaian dari kehadiran dan kelas. Kehadiran dan ya memang kehadiran memang tidak ada saya input, langsung nilai dong. Tapi kenapa teman-teman kamu muncul nilainya? Kamu enggak? nggak tahu. Sebentar ya, kamu tolong pastikan lagi gini loh, tanyanya biasanya kalau itu nilai UTS kamu berapa, UAS kamu berapa, itu yang kamu tanyakan. Kenapa? Udah, karena dapatnya 0. Kok Tapi jelas-jelas pas UAS dapat nggak tahu. loh, ini Dia bilangnya kayak gitu. ini aja lah ke Sekjur aja kamu melapor deh. BAA online itu kadang-kadang yang mengecek itu sepertinya mahasiswa kalau tidak salah. Sebentar saya cek nilai. Di mana di offline aja, kalau enggak langsung kamu ke Gunadarma deh yang C1. Soalnya di sini J1. kamu S berapa ini, Fahrul? S06 ya? Ya, 06, sebentar saya buka nilai dulu, ada di laptop saya. Fahrul. Nama panjang kamu siapa, Fahrul? Fahrul Arif. Itu Pak ada di sini. Nilai kamu di sini UTS 85. Iya. Jangan-jangan ini Fahrul nama kamu tidak ada di AIS, Fahrul, waktu itu. AIS. Di student maksudnya saya ingat AIS mulu di kampus saya. Nama kamu pas input nilai itu tidak muncul mungkin karena di sini NPM kamu kosong. Apanya yang kosong, Pak? NPM kamu, nama kamu itu saya ketik sendiri. Nih. Nama kamu saya ketik sendiri, itu maksudnya nama kamu itu tidak tertera di student site waktu saya input nilai. Ini kesalahannya berarti di BA. Terus gimana? Nah, jangan tanya saya. Ya, Kak. Saya juga bingung, Pak. Dosen itu, kamu sebagai mahasiswa harusnya di awal-awal itu banyak nanya loh. Bagaimana proses kalau harus, ini kamu udah tingkat 2, Fahrul. Sebenarnya mahasiswa yang aktif itu harus tahu lapangan, kampus kamu. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana kalau mau mendaftar semester pendek, bagaimana caranya untuk komplain nilai. Emang kamu waktu di semester 1 nggak ada pertemuan itu ya, waktu dekan, semua mahasiswa baru, nggak ada ya sesi pertemuan di awal-awal kamu masuk Gunadarma tingkat 1? Ada sih. Ya kamu nggak ingat berarti, atau
dikasih sesi tanya jawab, kamu nggak bertanya. Harusnya mahasiswa sebelum kuliah sudah paham dia apa-apa sih yang nanti akan saya tanyakan di awal. Gitu. Atau jangan-jangan ada beberapa kamu di sini dapat beasiswa yang IPK-nya tinggi-tinggi, tapi kamu nggak tahu dimakan siapa lah uang itu nanti. Contohnya misalkan ada 10 terbesar biasanya setiap semester. Itu udah mulai dari semester 3 ya. Harusnya kamu ini udah dapat. Kalau ada yang IPK-nya dari satu tingkatan semuanya, IPK kamu 10 terbesar. Mau Depok, mau Kalimalang. Biasanya itu ada suratnya dari Gunadarma. Tapi suratnya itu nggak dikasih ke kamu. Biasanya ke fakultas dulu, dari fakultas ke dosen wali biasanya. Nah, berarti ada di sini yang sudah dapat beasiswa, saya mau tanya, di semester kemarin atau semester ini, ada? Saya, Pak. Nah, ini Himawan. Dapat berapa juta sekarang? Belum dikirim. Enggak, di situ kan terlihat nominalnya. Berapa? Nggak usah Ya, malu-malu. baru masukin datanya doang. Oh, kamu berarti bukan beasiswa ini itu. Kamu daftar ya? Enggak, saya nggak daftar. Dapat tahun dari kemarin. Beasiswa berprestasi. Dapat kamu berprestasi. Iya. Iya, Doang tapi. kan itu sudah tertera nominalnya, nggak dikasih tahu nominalnya. Enggak dikasih. Oh, kalau kemarin fair-fairan. Nah, suratnya kamu dapat dari mana, Himawan? SK-nya. Kirim. Langsung ke saya lewat WA. Oh, berarti memang itunya aktif. Siapa yang ngirim, dari sekjur atau dosen wali? Dari sekjen. Nah, yang seperti ini. Nah, kalian sudah paham kalau teman kamu ini, Himawan, sudah dapat mulai semester 3 kemarin ya? Benar. Benar nggak? Iya, semester ini berarti dapat tingkatin IPK-nya. Siapa tahu Himawan tergugur, kalian yang naik. Karena itu tiap semester, guys, ya. Lumayan yang saya tahu itu bisa menutupi SPP kamu per semester. Atau mungkin lebih sedikit lah, bisa buat uang jajan. Ada lagi beasiswa yang kurang. Nah, kurang mampu itu kalian harus apply. Tapi kalian harus paham itu. Jadi Farul, saya minta, karena baterai saya udah mau habis ini, Farul, saya minta kamu tanyakan lagi bahwasanya nilai ada di Pak Gunawan. Bagaimana caranya Pak Gunawan bisa menginput kembali, karena waktu UTS Pak Gunawan tidak menemukan nama saya di student site. Itu kamu bilangin Farul ya. Ya langsung ke kampusnya ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan kamu kalau langsung ke kampus kamu cepet. Ya udahlah. Ya Pak. Ya. Nah, ini di UAS kamu tadi tadi kamu 2 SA berapa, Dek? Enggak Pak, saya 6 SA. Hah? 6 SA. 6 SA. Iya. Kamu ini yang pengulangan. Kan Iya, dari awal kan saya udah bilang pas pertemuan pertama itu, Pak. Saya nggak tahu, saya namanya chat mahasiswa, makanya kalau chat mahasiswa